Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Janilawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum PG Web dengan judul Leaflet 3 dan juga Bootstrap. Nah, pada praktikum kali ini akan diberitahukan atau akan diajarkan tentang penggabungan antara Leaflet JS dan juga Bootstrap. Jadi Leaflet JS yang telah dibuat sebelumnya akan digabungkan dengan beberapa Bootstrap sesuai dengan pilihan masing-masing praktikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Leaflet JS dan juga Bootstrap. Untuk Leaflet.js itu merupakan sebuah library JavaScript open source yang digunakan untuk membuat peta interaktif pada situs web. Nah, sedangkan Bootstrap itu seperti framework yang digunakan untuk mengatur tata letak dari sebuah web. Jadi nanti ketika webnya itu diminimize atau akan dirubah skala besar kecil dari web tersebut, yaitu tidak item yang ada di dalam web tersebut tidak berantakan. Nah, walaupun dia di minimize ataupun di full, dia akan tersusun dengan rapi. Oke, pada praktikum ini tuh saya membuat sebenarnya saya dari Bootstrap. Saya memanfaatkan bagian ini saya memanfaatkan dua item, yakni yang pertama adalah navbar dan juga uh, filter. Ya. Nah, untuk yang Leaflet.js tuh saya menggunakan seperti acara sebelumnya, yakni WSGI server itu. Nah, di sini saya memadupadankan antara ketiga item itu, yakni Leaflet.js, filter, dan juga si navbarnya. Nah, untuk yang pertama ini adalah bagian indeks. Bagian indeks ini saya jadikan sebagai kayak home atau halaman utama. Nah, ini di sini itu akan berisikan gambaran umum atau deskripsi umum tentang wilayah kajian saya, yakni Sleman. Di sini saya menambahkan image dengan menggunakan image search dan juga beberapa deskripsi wilayah, dan akan kalau ditampilkan dia akan tertampil seperti ini. Kita kebun seperti ini tampilannya. Oke, untuk bagian navbarnya itu saya letakkan di masing-masing file. Contohnya ini. Pada ini, tab yang saya blok ini itu digunakan untuk menambahkan navbarnya. Jadi pada setiap file itu ada navbarnya agar navbarnya dapat terlihat di setiap filenya. Dimana navbarnya? Ini navbar. Itu. Nah, untuk indeks ini untuk penjelasan dari navbarnya yaitu menggunakan href atau li, oke, link begitu itu yang dihubungkan atau yang akan dihubungkan. Misal ketika kita klik home pada bagian navbar, yakni pada bagian ini, dia akan balik ke page index.html. Nah, ketika kita klik maps, dia akan muncul maps-nya, atau pada bagian ini adalah ke bagian geoservernya. Dan ketika kecamatan, dia akan muncul file tabel, yakni file yang saya gunakan untuk melakukan filter wilayah. Seperti itu, menggunakan link seperti ini. Nah, untuk bagian tabel ini tuh
Saya menggunakan Naver juga dan juga tabelnya di sini kontainer. Nih. Nah, ini tuh tabel pembuka sampai penutup. Ini tuh digunakan untuk membuat si tabelnya. Jadi, pembuatan tabelnya di sini manual karena saya sudah mencoba menggunakan database, akan tetapi tidak bisa tertampil atau kosong. Jadi saya menggunakannya secara manual. Ini menggunakan TRTH dan juga TD. Seperti ini saya menambahkannya. Nah, pada bagian bawah, pada bagian tag script, ini tuh kode JavaScript yang digunakan untuk memberikan action. Misal, dokumen dari function ini, nah, seperti ini. Jadi ini misal pada ID my input, itu pada bagian atas, pada bagian ini, ya, dia akan memunculkan hasil dari ID my table seperti itu. Nah, ketika ini tuh dijalankan, dia itu akan seperti ini. Misal kita search kecamatan Sleman, nah dia akan muncul, atau Gamping, Kudian dan lainnya, dia akan muncul di sini. Dan ketika ini kita minimize, dia tidak akan berantakan seperti itu ya. Jadi dia akan terminimize atau akan rapi, tetap rapi dan tidak terpotong. Nih, tabelnya tidak terpotong, homepage pada navbarnya juga tidak terpotong, dan dia akan fleksibel menyesuaikan ukuran dari tampilan si webnya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah WFG server ini. Ini digunakan seperti acara sebelumnya, ini tidak mengalami perubahan, akan tetapi cuma ditambahkan bagian navbarnya tadi. Itu ketika ke Maps akan bagian ke servernya. Nah, ketika bagian map dia di sini, home dia akan balik ke sini, dan di kecamatan dia akan ke bagian pencarian kecamatan atau filter kecamatan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.